Keterbatasan fisik seringkali membuat orang patah semangat dan minder. Namun berdamai dengan kondisi dan bertemu dengan orang yang tepat membuat keterbatasan itu terasa tak terbatas. Seperti kisah kita kali ini yang dikirimkan oleh Lila dari Bali. Terima kasih Lila sudah membagikan kisah hidup kamu dan kembali memberikan pesan positif bagi sobat semua. Bagaimana cerita Lila? Pasang telinga, buka hati, siapkan kuota, dan kita gali ceritanya. Di sebuah kota kecil yang dikelilingi oleh lautan biru, hiduplah seorang gadis bernama Lila. Sejak kecil, Lila selalu penuh semangat dan impian. Meski hidupnya tidak sepenuhnya sempurna. Kecelakaan tragis yang terjadi saat ia masih balita membuatnya harus menjalani hidup di atas kursi roda. Meskipun demikian, Lila tidak pernah membiarkan keterbatasannya menghalangi kebahagiaannya. Setiap pagi, ia mengayuh kursi rodanya di sepanjang pantai, merasakan hembusan angin laut yang menyegarkan dan sinar matahari yang hangat. Di sana, di antara langit biru dan ombak yang berdebur, ia merasa bebas, seolah-olah dunia ini miliknya. Setiap hari, Lila menyaksikan para pengunjung pantai, anak-anak yang bermain pasir, dan pasangan yang berjalan bergandengan tangan. Dia seringkali merasa terasing, tapi dia berusaha keras untuk tidak membiarkan perasaannya mengganggu hari-harinya. Ia menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil seperti mengumpulkan kerang dan menulis di jurnalnya. Di dalam jurnalnya, ia menulis puisi dan menggambarkan lukisan tentang alam dan perasaannya. Suatu hari saat Lila sedang menikmati suasana di pantai, ia melihat seorang pemuda melukis pemandangan laut. Pemuda itu bernama Arka. Terlihat begitu fokus seolah-olah dunia sekitarnya tidak ada. Lila tertarik dengan caranya berinteraksi dengan alam dan seni, dan tanpa ragu ia mendekat. "Lukisanmu indah sekali," kata Lila dengan suara lembut. Arya tersenyum, terkejut oleh kehadiran Lila. "Terima kasih, aku mencoba menangkap keindahan di sini. Apa kamu ingin melihatnya?" Sejak saat itu mereka mulai berteman. Setiap hari Lila menunggu Arka di pantai, berbagi cerita tentang impiannya dan ketertarikan mereka terhadap seni. Arka mengajaknya menjelajahi berbagai sudut pantai, menunjukkan tempat-tempat yang indah untuk dilukis, dan mengajarinya cara mengungkapkan perasaannya melalui warna dan bentuk. Sementara itu, Lila berbagi tentang harapannya untuk menjadi seniman yang diakui. Ia sering menggambarkan betapa impiannya adalah mengadakan pameran lukisan di mana orang-orang dapat melihat karyanya dan merasakan apa yang ia rasakan. Arka mendengarkan dengan penuh perhatian dan berjanji untuk membantunya mencapai impian itu. Waktu berlalu, dan rasa persahabatan mereka perlahan-lahan tumbuh menjadi cinta. Lila merasakan jantungnya berdebar setiap kali Arka berada di dekatnya. Setiap tatapan dan senyuman Arka membuatnya merasa diperhatikan dan dicintai.
Arka juga mulai melihat Lila bukan hanya sebagai seorang gadis di kursi roda, tetapi sebagai jiwa yang penuh semangat dan kecantikan. Namun, di balik kebahagiaan itu, Lila merasa ragu. Ia khawatir Arka akan merasa terbebani oleh kondisinya. Suatu sore, saat matahari terbenam dan langit dipenuhi nuansa oranye, Lila memutuskan untuk berbicara. Arka, aku tahu aku tidak seperti gadis-gadis lain. Apakah kamu benar-benar ingin bersamaku? Tanyanya dengan suara bergetar. Arka menatap Lila dengan lembut. Lila, cintaku padamu bukan karena kursi rodamu, tetapi karena siapa kamu. Kamu menginspirasiku setiap hari. Kita bisa melukis bersama, tidak peduli seberapa banyak batasan yang ada. Kata-kata Arka membuat Lila terharu. Dia merasa seolah beban yang ia pikul selama ini sedikit terangkat. Mereka berdua saling berjanji untuk saling mendukung dan mengejar impian masing-masing. Dari hari itu, Lila belajar untuk mencintai dirinya sendiri dan menerima cinta Arka dengan sepenuh hati. Mereka terus menghabiskan waktu di pantai, menciptakan kenangan indah dan melukis impian-impian mereka di kanvas kehidupan. Arka membawanya ke galeri seni, di mana mereka bisa melihat karya-karya seniman lain dan berbagi pandangan tentang seni. Dalam prosesnya, Lila menemukan bakat terpendamnya sebagai seorang seniman. Dia mulai melukis dengan semangat yang baru, mengeksplorasi perasaannya melalui setiap goresan kuas. Seiring berjalannya waktu, mereka menghadapi tantangan-tantangan baru. Lila seringkali mengalami hari-hari yang sulit ketika rasa sakit fisik dan emosional datang menghampiri. Di tengah-tengah rasa sakitnya, Arka selalu ada untuk menemaninya. Ia dengan sabar mendengarkan keluh kesah Lila dan memberikan dukungan yang dibutuhkannya. Suatu hari, ketika Lila merasa sangat terpuruk, Arka membawanya ke tempat favorit mereka di pantai. Mari kita lukis bersama. Aku ingin kamu melihat keindahan di sekitarmu, ajak Arka. Mereka duduk di pasir, melukis bersama, dan Lila mulai merasa lebih baik. Setiap goresan kuas yang dia buat terasa seperti menghapus beban di hatinya. Melalui seni, Lila belajar untuk mengekspresikan perasaannya dan menemukan kekuatan di dalam dirinya. Suatu hari, saat mereka sedang melukis di tepi pantai, Lila dengan berani berkata, "Aku ingin mengadakan pameran lukisanku. Aku ingin menunjukkan kepada orang lain bahwa kita bisa menciptakan keindahan meski dalam keadaan yang sulit." Arka mendukung keputusan itu sepenuh hati. "Aku akan membantumu, Lila. Kita bisa melakukan ini bersama-sama." Mereka mulai merencanakan pameran itu, dan Lila merasakan semangat baru mengalir dalam dirinya. Arka membantu Lila menyiapkan karya-karyanya dan menyebarkan undangan kepada teman-teman dan keluarganya. Setiap malam, mereka bekerja sama, menciptakan karya seni yang mencerminkan perjalanan dan impian mereka. Hari pameran pun tiba. Lila merasa cemas dan bersemangat. Dengan kursi rodanya, ia memasuki galeri yang dihias dengan lukis-lukisannya. Dia melihat senyum bangga di wajah Arka, dan itu memberinya kekuatan. Ketika orang-orang mulai datang,
Lila merasakan rasa percaya diri yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pameran itu adalah kesuksesan besar. Banyak orang terkesan dengan lukisan-lukisan Lila, dan mereka mulai mengagumi bakatnya. Saat malam berakhir, Arka berdiri di samping Lila, memegang tangannya. "Kamu luar biasa, Lila. Ini adalah awal dari perjalananmu sebagai seniman." Lila tersenyum, merasa bangga dengan pencapaiannya. Ia tahu, di antara langit biru dan ombak yang berdebur, ia telah menemukan bukan hanya cinta, tetapi juga kekuatan dalam dirinya sendiri. Sejak saat itu, mereka terus mengejar impian masing-masing dan selalu saling mendukung. Lila menjadi seniman yang diakui dan Arka terus melukis, menciptakan karya-karya yang indah. Mereka menyadari bahwa cinta mereka seperti laut yang luas, selalu bisa mengatasi rintangan dan menginspirasi satu sama lain untuk meraih bintang-bintang. Lila dan Arka tidak hanya menjadi pasangan, tetapi juga tim yang saling mendukung dalam mengejar impian. Mereka mulai berkolaborasi dalam proyek seni, menggabungkan lukisan dan puisi, menciptakan karya-karya menggugah perasaan. Mereka mengadakan workshop seni di pantai, mengajak anak-anak dan orang dewasa untuk belajar dan berkreasi bersama. Lila merasa bahwa dengan membagikan pengalaman dan bakatnya, ia bisa memberi inspirasi kepada orang lain yang mungkin mereka merasa terkurung oleh keadaan mereka. Suatu malam, saat mereka duduk di pantai, Lila menatap bintang-bintang di langit dan berkata, "Arka, terima kasih telah membuatku percaya diri dan menunjukkan bahwa aku bisa melampaui batasan ini. Bersamamu, aku merasa bisa melakukan segalanya." Arka memegang tangannya dengan lembut. "Kita akan selalu bersama, Lila. Aku percaya padamu dan segala sesuatu yang kamu lakukan." Lila tersenyum, merasa bersyukur atas cinta dan dukungan yang ia terima. Ia merasakan hubungan mereka semakin kuat seiring dengan perjalanan hidup yang mereka lalui bersama. Arka menatap Lila dengan serius. "Lila, aku sudah memikirkan hal itu. Kamu adalah segalanya bagiku. Namun, aku tahu kita harus melewati banyak rintangan dan tantangan. Lila, maukah kamu menikah denganku?" Lila menggigit bibirnya, merasa khawatir. "Aku hanya takut, Arka. Aku tidak ingin menjadi beban untukmu. Bagaimana jika aku tidak dapat memberi apa yang kamu inginkan dalam sebuah hubungan? Apa yang akan terjadi jika suatu hari aku tidak bisa bersamamu seperti sekarang?" Arka meraih tangan Lila dengan menggenggamnya erat. Cinta kita tidak didasarkan pada apa yang bisa kita lakukan untuk satu sama lain, tetapi pada apa yang kita rasakan. Aku mencintaimu apa adanya. Kamu adalah wanita yang kuat, berani, dan penuh inspirasi. Bersamamu, aku merasa bisa menghadapi apapun. Mendengar kata-kata Arka, Lila merasakan hatinya melunak. Ia menyadari bahwa cinta yang mereka miliki lebih dari sekedar fisik. Ini adalah cinta yang mengatasi semua batasan, sebuah hubungan yang dibangun di atas pengertian dan saling mendukung. Mereka melanjutkan percakapan itu, merencanakan langkah-langkah selanjutnya dalam hubungan mereka. Lila mulai merasa lebih tenang dan yakin akan masa depan mereka. Arka dengan lembut memeluknya, dan saat itu Lila tahu bahwa apapun yang terjadi, mereka akan selalu bersama.
Beberapa bulan kemudian, di tengah pemandangan laut yang menakjubkan dan suasana romantis, Arka memutuskan untuk melamar Lila. Ia merencanakan sebuah kejutan yang sangat istimewa pada malam hari yang cerah di bawah cahaya bulan. Ia membawa Lila ke tepi pantai tempat mereka pertama kali bertemu. Lila, di bawah bulan yang indah ini, aku melamarmu. Mari kita melukis, kita mengisi kanvas cinta kita dengan kita mengarungi bahtera hidup kita bersama. Mari kita bangun sebuah keluarga dan kita isi dengan warna-warna yang indah. Lila terdiam sejenak. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Ya Arka, tentu saja aku mau, jawabnya sambil menangis bahagia. Hari pernikahan tiba, dan Lila merasa sangat bersemangat. Dengan gaun putih yang indah dan senyum di wajahnya, ia meluncur di atas kursi rodanya menuju altar. Arka menunggu dengan harap. Tatapannya tidak pernah lepas dari Lila. Dan ketika Lila tiba di altar, air mata kebahagiaan mengalir di wajahnya. Aku berjanji Lila, aku akan selalu berada di sampingmu, mendukung dan mencintaimu setiap hari. Kamu adalah segalanya bagiku. Di antara langit biru dan ombak yang berdebur, Lila dan Arka menemukan cinta sejati yang tak lekang oleh waktu. Mereka mengajarkan satu sama lain arti dari ketulusan, pengertian, dan keberanian. Dalam setiap lukisan yang mereka ciptakan dan setiap kata yang mereka ucapkan, mereka menemukan keindahan dalam kehidupan meskipun terkadang penuh tantangan. Di pantai tempat mereka pertama kali bertemu, Lila dan Arka melanjutkan hidup mereka dengan cinta yang terus tumbuh. Kisah yang sangat romantis, sangat indah. Meski Lila memiliki keterbatasan dengan setiap langkah yang mereka ambil bersama, mereka membuktikan bahwa cinta sejati seperti ombak yang mengalir, akan selalu ada dan tak terputus oleh ruang dan waktu. Kisah ini menjadi pengingat untuk kita semua, terlepas dari tantangan yang dihadapi dan keterbatasan yang dimiliki, setiap orang memiliki potensi untuk mencintai dan dicintai. Serta setiap orang memiliki hak untuk mengejar impian mereka dengan semangat tanpa memandang keterbatasan. Sobat, jika kalian ingin berbagi kisah, bisa langsung mengirimkan cerita kalian ke alamat email yang sudah kami sertakan ya. Setiap cerita yang dikirimkan akan kami samarkan nama dan lokasinya, kecuali sesuai persetujuan pengirim yang asli. Dan untuk kisahnya sendiri akan kami sajikan menjadi sebuah alur cerita. Thank you telah menyimak cerita ini dari awal sampai akhir. Thank you untuk like dan subscribe-nya. Jangan lupa untuk tinggalkan komen agar channel ini lebih berkembang lagi ke depannya. Jaga diri, sehat selalu, and see you next time. Bye.